Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, benar apa yang telah dikatakan oleh penduduk tentang keburukan perbuatan laki-laki itu, kata Allah. Hanya saja laki-laki itu meminta syafaat dariku pada waktu kematiannya dengan merayuku melalui 3 hal, yang mana, kata Allah, andai saja seluruh pendosa memintaku dengan rayuan 3 hal tersebut, maka aku akan memberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Menuju Jannah. Ada sebuah kisah bahwa ada seorang laki-laki fasik yang mati pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu orang-orang enggan memandikan dan menguburkan jenazahnya karena kefasikannya seorang tersebut. Kemudian mereka memegang kakinya, lalu mereka menyeretnya dan membuangnya di tempat kotoran. Subhanallah, ini luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Musa alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, ada seorang laki-laki yang telah mati di kampung ini dan dibuang di tempat kotoran ini. Ia adalah salah satu kekasihku, kata Allah kepada Nabi Musa. Orang-orang enggan memandikan, orang-orang enggan mengkafani dan menguburkannya. Wahai Musa, pergilah, mandikanlah ia, kafanilah ia, solatilah ia, dan kuburkanlah ia, kata Allah. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam mendatangi kampung tersebut dan bertanya kepada penduduk tentang mayit laki-laki itu. Maka laki-laki itu telah mati dalam keadaan demikian dan demikian. Ia adalah orang fasik dan terlaknat, kata si penduduk. Sehingga Nabi Musa alaihissalam bertanya, di mana tempat mayitnya? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberiku wahyu untuk mengurusnya. Beritahu aku di mana mayit itu berada, kata Nabi Musa. Lalu penduduk memberitahu dan mengantarkan Musa alaihissalam ke tempat mayit laki-laki itu berada. Akhirnya Musa pergi ke tempat itu. Sesampainya Musa alaihissalam di tempat yang diberitahukan oleh penduduk, ia pun melihat mayit laki-laki itu terbuang di tempat kotoran. Subhanallah. Penduduk memberitahu kepada Musa alaihissalam tentang keburukan perbuatan si mayit ketika dia masih hidup. Setelah mereka selesai menjelaskan, maka Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, Engkau memerintahku untuk mengubur dan mensolati mayit laki-laki itu, sedangkan orang-orang telah memberitahukan kepadaku tentang kemaksiatan, keburukan atasnya. Wahai Engkau, ya Allah, Engkau adalah adat yang lebih tahu daripada mereka tentang perihal memuji dan merendahkan, kata Musa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, benar apa yang telah dikatakan oleh penduduk tentang keburukan perbuatan laki-laki itu, kata Allah. Hanya saja laki-laki itu meminta syafaat dariku pada waktu kematiannya dengan merayuku melalui 3 hal, yang mana, kata Allah, andai saja seluruh pendosa memintaku dengan rayuan 3 hal tersebut, maka aku akan memberikannya. Lantas bagaimana bisa aku tidak mengasihi laki-laki itu, kata Allah, padahal ia meminta kepadaku dengan hatinya, sedangkan aku adalah Allah dat yang maha paling mengasihi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa bertanya, apa 3 hal tersebut ya Allah? Apa 3 hal tersebut ya Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kata Allah, yang pertama, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, ya Allah, Engkau adalah lebih mengetahui daripada aku. Sesungguhnya aku telah melakukan kemaksiatan dengan keadaan hatiku membenci kemaksiatan tersebut. Subhanallah. Itulah rayuan laki-laki tersebut kepada Allah. Akan tetapi ada 3 hal yang terdapat pada diriku hingga aku berani melakukan kemaksiatan itu, ya Allah, dengan kondisi hati yang membencinya, ya Allah. Pertama adalah hawa nafsu, kedua adalah teman buruk, ketiga adalah iblis, semoga laknat Allah menimpanya. Maka kata si laki-laki itu kepada Allah, maka 3 hal ini telah menjerumuskanku ke dalam lubang kemaksiatan.
Subhanallah, ini kisah yang luar biasa. Sesungguhnya engkau adalah Ad-Dat yang mengetahui apa yang aku ucapkan, kata laki-laki itu. Oleh karena itu, ampunilah aku, wahai Allah. Kedua, laki-laki itu merayuku. Ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, sesungguhnya engkau mengetahui kalau aku telah melakukan kemaksiatan di mana posisiku saat itu adalah bersama orang-orang fasik. Subhanallah. Akan tetapi aku senang berteman dengan orang-orang saleh dan aku menyukai kesuhutan mereka. Posisiku bersama mereka adalah lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik. Subhanallah. Wahai saudara, ini adalah kisah yang luar biasa. Ketiga, ketika ajal laki-laki itulah telah mendekat, ia berkata, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu daripada aku kalau orang-orang saleh adalah lebih aku sukai daripada orang-orang fasik. Hingga andai ada dua orang, yang satu adalah orang saleh dan yang satunya adalah orang buruk mendatangiku, maka aku akan mendahulukan ya Allah memenuhi hajat orang yang satu, yaitu orang yang saleh, dan mengakhirkan hajat orang yang satunya, yaitu orang yang buruk. Maka sehingga dengan munajat ini yang tiga ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa laki-laki ini. Mudah-mudahan dengan kisah ini bisa membuat kita mengambil hikmahnya sehingga kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.